Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aliyah Mutifah Samsul S dengan NIM D1A121066 kelas C. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konstitusi Indonesia. Makna konstitusi. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, Constitutio Inggris, Constitutor Italia, Constitutie Belanda, Verfassung Jerman, Masyruutiyah Arab, Constituir Prancis, berarti pembentukan suatu negara. Secara terminologis, Lord James Bryce, C.F. Strong, kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selanjutnya, suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Pemerintah dan hak yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projo Dikoro pada tahun 1970. Selanjutnya, membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, Lubis 1976, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara, Majput MD 2001. Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga tidak memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak istimewa kerajaan. Dua macam arti konstitusi. Dalam arti luas, yaitu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sedangkan dalam arti sempit, suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, perundang-undangan lainnya, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar, menurut Astim Rianto tahun 2009. Kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Talib dan Hamidi tahun 1999. Pentingkah konstitusi? Yang pertama, sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis. Sumber politis dan sosiologis menurut ahli konstitusi Naoki Kobayashi, Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat, memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Contoh aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama, pedoman dan syarat-syarat menjadi presiden dan calon presiden dalam memegang kekuasaan pasal 46 ayat 1. Yang kedua, mengangkat dan menerima duta negara lain pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Selanjutnya, pemberian gerasi dan rehabilitasi dan pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, pembatasan dan pemberhentian dalam masa jabatannya, tidak bisa membubarkan DPR pasal 7. Selanjutnya,
Pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 dan menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, simbol resmi negara di Indonesia. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu wakil presiden dan menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Dinamika dan tantangan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Masa Konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 masa Orde Lama. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Baru. Masa berlakunya tahun 1966 sampai dengan 1968. Hierarki atau tata urutan dan perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat di monitor Anda masing-masing.